Halo, selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas materi kemiringan garis lurus atau yang sering disebut dengan gradien. Nah, penjelasan yang sangat sederhana untuk siswa SMP kelas 8, semoga dapat dipahami. Di sini ada dua gambar ya. Ini yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Nah, terlihat di sini ada bidang miring ya. Kemudian di sini juga ada bidang miring. Bedanya yang sebelah kanan lebih curam. Nah, manakah yang lebih besar daya dorong diperlukan apabila benda yang didorong ini sama-sama berat? Ya, tentu yang lebih curam ini sangat-sangat dibutuhkan tenaga yang lebih besar daripada yang agak rendah, agak landai. Ya, untuk itu matematika akan membahas kemiringan garis atau gradien sebagai berikut. Nah, pertama kita harus mengerti pengertian gradien atau kemiringan garis ya. Dari dua gambar ini, gaya dorong gambar di B lebih besar daripada gambar di A ya. Kemiringan garis di B lebih curam daripada di A. Misalkan sisinya di B yang tegak vertikal itu 3, yang horizontal atau mendatar 3. Pada bagian A yang tegak 2, yang horizontal 5. Nah, perbandingan ukuran sisi vertikal terhadap sisi horizontal di B itu besarnya adalah 3:3 sama dengan 1. Sedangkan yang di B perbandingannya sisi vertikal dibanding sisi horizontal adalah 5. Di sini terlihat bahwa yang di B lebih besar daripada di A. Jadi kemiringannya di B lebih besar, maka memerlukan tenaga dorong yang lebih besar. Ya, ini pengertiannya gradien atau kemiringan garis pada konsep matematika dapat dihitung dengan perbandingan sisi vertikal dibanding sisi horizontal. Nah, besarnya itu adalah mewakili kemiringan sebuah garis. Semakin besar hasilnya, maka kemiringannya semakin curam. Nah, jika kemiringannya semakin kecil, maka kemiringan itu semakin landai. Ketika kemiringannya mencapai nilai 0, maka kemiringan garis itu akan sangat datar atau boleh disebut datar atau horizontal. Nah, kemiringan garis lurus tersebut ya disebut sebagai gradien dan dilambangkan dengan huruf M. Dalam bahasa Indonesia gradien ya tanpa huruf T. Nah, misalkan bagian vertikal kita beri lambang delta Y atau jarak atau ukuran Y vertikal. Kemudian yang mendatar delta X ya. Kenapa kita memakai X sama Y? Karena kita nanti akan berhubungan dengan koordinat kartesius. Ada unsur Y dan X. Begitu yang bagian A, bagian vertikal delta Y, bagian horizontal delta Y. Nah, perbandingannya delta Y per delta X itu sering disebut dengan gradien atau M. Jadi, gradien dapat dihitung dengan perbandingan tersebut. Dengan bahasa Indonesia kita tulis dengan kalimat jarak vertikal dibagi atau dibanding jarak horizontal. Nah, contohnya gini. Gradien
garis AB berapa? Nah, di sini gradien garis AB adalah 2/3. Kenapa demikian? Kita ingat bahwa untuk menghitung gradien adalah perbandingan vertikal terhadap horizontal. Delta Y per delta E. Di sini delta Y-nya adalah 4. Ya. Ini delta Y-nya 4. Kemudian delta X-nya adalah 6. Sehingga disederhanakan menjadi 2/3. Jadi diperoleh gradien garis AB adalah 2/3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, kita akan bahas gradien garis pada media bidang berpeta. Ini ada bidang berpeta. Ya, untuk menentukan gradien garis AB atau CD, kita memerlukan garis bantu ya. Yang pertama bagian vertikal. Misalkan di AB, vertikalnya yang kita pilih ini. Kemudian dilanjutkan ya. Jadi dari B kita buat garis vertikal, berarti dia menurun ke bawah arahnya, dilanjutkan ke kiri sampai A, sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Nah, sisi miring ini nanti akan kita hitung. Nah, yang DC juga, dari D kita buat garis vertikal, yaitu menurun ya. Kemudian dilanjutkan mendatar. Jadi aturannya vertikal dulu baru horizontal. Nah, vertikalnya nanti juga boleh dari C, berarti dia ke atas, dilanjutkan ke D ke kiri ya. Untuk kali ini kita bahas yang seperti ini. Jadi dari D turun, kemudian mendatar sampai C dan harus siku-siku. Nah, aturannya di sini seperti pada bidang koordinat ya, kalau gerakan ke atas itu bertanda positif, gerakan ke bawah, arah ke bawah itu negatif. Kemudian arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. Dengan demikian kita peroleh gradien AB itu ditulis M. Indeks AB dapat dihitung dengan cara sebagai berikut ya. Untuk delta Y-nya karena turun ya, dari B arahnya turun ke bawah, berarti ini ada 7 petak, kita tulis negatif 7. Dilanjutkan sampai ke A, sampai garis ini. Ke kiri ada 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Ini harus siku-siku ya. Maka delta X-nya adalah negatif 4. Nah, maka MAB sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya negatif 7, delta X-nya negatif 4. Negatif dibagi negatif berarti positif. Kita peroleh gradien garis AB adalah 7/4 positif. Jadi kalau dia miringnya ke sini ya, kalau kita turunkan ke sumbu X positif, nantinya seperti itu. Berarti tandanya di sini adalah positif. Nah, bagaimana dengan gradien CD, garis CD? Kita ukur yang vertikal, yaitu tadi dari atas ke bawah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kotak. Ya, kemudian dilanjutkan ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti positif 2 atau cukup ditulis 2. Ini harus siku-siku ya. Gradien garis CD sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan negatif 5/2. Ini boleh ditulis negatif. Negatifnya di tengah boleh atau negatifnya di bawah boleh. Nah, lihat kalau dia miringnya ke kiri, kalau ini ditarik D-nya turun ke kiri, ya, maka gradiennya adalah negatif. Ya. Nah, contoh berikutnya. Berapa gradien PQ? Nah, untuk menjawab ini, kita membuat garis vertikal. Ya. Nah, di sini ya.
Kenapa enggak di P ke Q? Oh bisa ya. Kita coba yang di sini dulu. Jadi aturannya yang vertikal dulu dari titik ini. Jadi bukan di P turun ya. Karena nanti enggak membentuk segitiga siku-siku terhadap garis PQ. Nah, kemudian setelah turun, kita bergerak ke P ya, mendatar berarti ke kanan. Nah, ini harus siku-siku ya. Kemudian kita ukur, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan atau 5 petak karena arahnya ke bawah berarti negatif 5. Kemudian yang mendatar ada 8 petak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena arahnya ke kanan dia bertanda positif atau cukup 8. Nah, sekarang baru kita hitung gradiennya PQ. Delta Y per delta X. Ya, berarti yang vertikal delta Y negatif 5. Delta X-nya 8. Jadi hasilnya adalah negatif 5 per 8. Ini bisa kita tulis negatifnya di tengah-tengah boleh. Di bawah juga boleh. Artinya sama. Nah, kalau kita membuat garisnya bukan dari Q turunnya vertikal, tapi vertikalnya dari P. Maka kita buat di sini ya, ke atas, kemudian dilanjutkan ke kiri supaya membentuk segitiga siku-siku. Nah, ukurannya sekarang delta Y-nya karena ke atas positif 5 atau cukup 5 ya. Kemudian dilanjutkan ke kiri negatif 8. Nah, gradiennya sekarang adalah delta Y per delta X. 5 delta Y-nya, delta X-nya negatif 8. Atau diperoleh negatif 5 per 8. Jadi ini sama ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita bahas gradien garis pada bidang koordinat kartesius. Nah, berapa gradien garis berwarna biru? Ya. Salah satu cara atau cara pertama, ini banyak cara ya. Seperti tadi ya. Kita buat titik ya yang pas di perpotongan garis kotak-kotak ini, atau ini berarti di angka 6 boleh ya. Satu lagi di sini ya, berarti di angka min 4 dan 4. Ini 6 dan 4 ya. Kita sekarang tidak perlu memperhatikan bilangan ini ya. Dengan cara yang seperti di atas tadi, kita buat garis vertikal. Nah, di sini ya. Salah satunya di sini. Nanti boleh dari yang sini vertikal. Kemudian ini tadi vertikal ke bawah, dilanjutkan horizontal ke kiri ya. Di sini harus siku-siku. Nah, sekarang terlihat seperti garis siku-siku. Ya. Nah, gradiennya ya. Ini kita hitung yang vertikal ke bawah ini negatif 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ke bawah, maka dia negatif. Kemudian yang horizontal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti arah ke kiri negatif 10. Sehingga kita bisa menghitung gradiennya. Garis warna biru delta Y per delta X, delta Y-nya negatif 8, delta X-nya negatif 10. Negatif dibagi negatif positif. Ya. 8 dengan 10 dibagi oleh FPB-nya yaitu 2 diperoleh 4 per 5. Jadi gradien garis biru adalah 4 per 5. Nah, gradien garis yang melalui 2 titik. Berapa gradien garis yang melalui titik A dan titik B? Saya
Cara yang pertama, kita bisa menggambar titik ini pada bidang koordinat. Selanjutnya, kita tentukan arah horizontal, arah vertikal dulu, baru horizontal, seperti cara yang di atas. Nah, kalau sekarang tidak perlu gambar, bagaimana? Maka kita cukup menggunakan perhitungan seperti ini. Gradien AB sama dengan YA, koordinat A, ordinat A dikurangi ordinat B, per absis A atau XA dikurangi absis B atau XB. Atau sebaliknya, B-nya yang duluan, YB dikurangi YA, XB dikurangi XA. Hasilnya akan sama. Nah, kita coba dengan contoh supaya kita lebih paham. Diketahui titik A 3,7 dan B 8,6. Berapa gradien garis AB? Kita ingat bahwa untuk menghitungnya kita bisa menggunakan salah satu, ya. Hasilnya pasti sama. Kita sekarang menggunakan yang ini, bagian kiri ya. Maka dari data tersebut kita peroleh XA-nya adalah 3, YA-nya adalah 7. Ini X, ini Y. Kemudian XB-nya 8, YB-nya 6. Nah, setelah itu kita substitusi nilai tersebut pada rumusnya. Ya, diperoleh YA-nya 7, YB-nya 6 dikurang XA-nya 3, XB-nya 8. Ya, ini bagian XA, ini XB. Nah, kita hitung sekarang. 7 dikurangi 6, 1. 3 dikurangi 8, min 5. Jadi, hasilnya adalah negatif 1/5. Bagaimana? Lebih mudah ya. Tetapi kalau ragu, bisa digambar ya. Gradien dari garis dengan persamaan tertentu. Jadi ada persamaan garis ya. Yang pertama ini bentuk persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Persamaan yang kedua modelnya Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk yang persamaan garis dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, menghitung gradiennya adalah negatif A per B. A itu koefisien X, B-nya koefisien Y. Tetapi kalau persamaan garisnya dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, ingat ya, di sini Y-nya itu 1 ya, plus 1, tidak boleh min Y, tidak boleh 2Y, tidak boleh min 3Y, harus 1Y di sini. Maka menghitung gradiennya adalah M-nya itu sama dengan M yang koefisien X ini. Ini adalah gradien garis tersebut. Dengan catatan bentuknya adalah 1Y atau Y sama dengan MX plus C. Jadi Y-nya ini harus 1Y, tidak boleh yang lain ya. Nah, untuk jelasnya kita coba dengan soal. Tentukan gradien garis dengan persamaan 2Y plus 8 atau ditambah 8 sama dengan 3X. Nah, persamaan tersebut kita ubah bentuknya menjadi bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita peroleh ya, kedua ruas dikurangi 3Y, 3X atau 3X dipindah ruas ya. Tapi yang benar kedua ruas dikurangi 3X. 3X kurangi 3X 0. Ini dikurangi 3X. 3X boleh ditukar tempatnya ya, atau komutatif ya. Di depan min 3X plus 2Y. Nah, bentuk ini sudah mirip dengan bentuk persamaan garis secara umum. Nah, di sini bisa kita lihat ya. A-nya itu negatif 3, B-nya 2 ya. Ini tandanya positif, 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 positif ya.
Dari data tersebut, maka kita bisa menghitung M-nya adalah negatif A per B. Negatif A-nya negatif 3, B-nya 2. Ini negatifnya ini ya, sudah ada ya. Sehingga kita kalikan jadi 3 per 2. Jadi gradien garis 2Y per ditambah 8 sama dengan 3X adalah 3 per 2. Ini adalah cara menentukan gradien garis dengan persamaan. Bisa juga ini garisnya digambar pada bidang koordinat kartesius, kemudian dicari dengan cara vertikal dan horizontal, delta Y per delta X. Hasilnya akan sama. Ya. Jadi gradiennya 3 per 2. Untuk gradien sebaiknya ditulis dalam bentuk pecahan. Ya, tidak bentuk desimal untuk memudahkan perhitungan, terutama pecahan biasa ya. Nah, baik. Untuk contoh berikutnya adalah tentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 9X ditambah 10. Persamaan ini ya sudah mirip dengan bentuk Y sama dengan MX ditambah J ya. Ini Y, 1Y sama dengan identitasnya itu negatif 9 itu M, X plus tambah 10 J itu identitasnya ya. Sehingga M-nya itu adalah negatif 9. Karena gradien M untuk persamaan garis seperti ini, Y, MX plus J, maka gradiennya adalah M yang warna merah ini, koefisien X ya. Sehingga dari persamaan di atas kita peroleh gradiennya adalah negatif 9 atau ditulis M negatif 9. Nah, sebagai catatan, yang pertama, jika garis K, ada dua garis ya, garis K dan garis L, dia sejajar, maka gradien kedua garis tersebut adalah sama besar atau ditulis MK sama dengan ML. Yang kedua, jika garis K dan L tegak lurus, maka hasil kali gradien kedua garis tersebut sama dengan negatif 1 atau ditulis dalam lambang matematika MK kali ML sama dengan negatif 1. Nah, contohnya, garis K memiliki gradien 8 per 9. Garis L sejajar dengan garis K. Berapa gradien ML? Jawabnya, karena kedua garis sejajar, gradiennya sama besar. Sehingga MK sama dengan 8 per 9, maka ML sama dengan 8 per 9. Cukup mudah ya. Contoh berikutnya. Garis K memiliki gradien 8 per 9. Garis L tegak lurus dengan garis K. Berapa gradien garis L atau ML? Jawabnya ini ya, perkalian kedua gradien adalah negatif 1 kalau dia tegak lurus. Nah, MK kali ML sama dengan negatif 1. 8 per 9 kali ML sama dengan negatif 1. Kedua ruas dibagi 8 per 9, kita peroleh ML sama dengan negatif 1 dibagi 8 per 9. Operasi bagi kita investkan dengan kali, maka pembaginya ini adalah kebalikannya atau dibalik. Sehingga diperoleh ML sama dengan negatif 1 dikali 8 per 9. ML sama dengan negatif 9 per 8. Ya. Ini negatif satunya boleh kali 9, boleh kali 8, boleh di tengah-tengah. Nah, terlihat di sini. 8 per 9, ini 9 per 8 negatif. Kalau dikali min 1.
Nah, cara lainnya, ya, MK sama dengan 8/9. Maka gradien yang tegak lurus adalah ininya dibalik, ya. 8-nya di bawah, 9-nya di atas. Tetapi tandanya kalau di sini positif, maka di sini tandanya negatif. Ya. Kalau tandanya di atas negatif, maka di bawah positif. Jadi ini berlawanan tanda. Ini cara mudahnya. Tapi konsepnya seperti yang di sebelah sini, ya. Ya, contoh berikutnya supaya kita lebih paham. Garis K memiliki gradien negatif 7/12. Berapa gradien L supaya tegak lurus dengan K? Kita menggunakan cara yang kedua. MK negatif 7/12. Maka ML-nya ini posisinya kita balik. Pembilang jadi penyebut. Penyebut jadi pembilang. Ya, kemudian di sini kita kalikan dengan negatif. Kita peroleh negatif kali negatif positif. Nah, ML-nya adalah 12/7. Nah, coba kita cek, ya. MK kali ML sama dengan negatif 7 kali 12. Ini bisa dibagi, ya. Hasilnya negatif 1 atau dikali 7 kali 8 negatif 84. Nah, negatif 84 dibagi 84 hasilnya negatif 1. Jadi memenuhi. MK kali ML tegak lurus, hasil kalinya adalah negatif 1. Sampai di sini pembahasan gradien. Semoga dapat membantu pemahaman terutama siswa SMP. Semangat belajar. Sampai bertemu pada pembahasan materi selanjutnya tentang persamaan garis lurus. Salam edukasi.